Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ya, di tafsir Yasin ayat ke-13. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzarib lahum mathalan ashabal qaryah idza ja'ahum mursalun idza arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum ma yadhkirtum bal antum qaumun musrifun. Kira-kira kita akan membahas nanti sampai ayat ke-19. Di sini ya. Wadrib mana ini? Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah ay adzkar lahum ya Muhammad. Ay uzkur lahum ya adzkur lahum ya Muhammad wa mathalu halihim bikiswati ashabil qaryah wa hiya Antokiyah. Jadi ini nanti akan menjelaskan mengenai apa namanya, kisah penduduk Antokiyah. Antokiyah idza ahal mursalun idza arsalna ilaihi musnaini yakni ya Muhammad baina li ahli Makkah ahwalu ahli Antokiyah li anna arsalna ila kulli qaumin rasulan fa arsalna ila ahli Antokiyah rasulaini fakadzabuhuma fa azzazna bisalis ay qawmina kawinahuma bisalat faqalu ay ba'da takwiyatuhum inna ilaikum mursalun minallah fawahiduhu wa amanu bih. Artinya, wadrib lahum masalah ashabal qaryah, dan buatlah satu perumpamaan bagi mereka, yaitu ashabal qaryah, perumpamaan untuk orang-orang, yaitu satu penduduk negeri, penduduk desa, ay udkur lahum. Artinya adalah jelaskan kepada mereka yang Muhammad wamtalu halihim bikiswah ashabul Qaryah, tentang kisah sahabat atau penduduk Antokiyah. Ilja ahal mursalun id arsalna ilahi musnain, artinya adalah ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, yakni ya Muhammad baini li ahli Makkah ahwal ahlul Antakiyah. Maksudnya, hai Muhammad, jelaskan kepada para penduduk Makkah ini nanti kita telah mengutus seorang rasul di setiap kaum. Lianna arsalna ila kulli qaum rusuluna fa arsalna ila ahlil Antokiyah rasulaini, dan kami juga mengutus seorang rasul, kemudian kemudian kami mengutus kepada penduduk negeri Antokiyah dua rasul. Jadi untuk menjelaskan kaum kafir Quraisy yang kemarin mengatakan bahwa dia tidak percaya Nabi, maka jelaskan dengan perumpamaan penduduk Antokiyah. Di Antokiyah itu memang di satu daerah atau satu kaum itu hanya ada satu rasul. Tetapi di Antokiyah itu terdiri dari dua rasul. Fakat dabuhuma fa'azzazna bisalis, dan lalu mereka mengutus keduanya, kemudian kami akan menguatkan utusan ketiga. Di Antioquia ada dua rasul di sana dan mengutus satu lagi, yaitu sebagai utusan yang ketiga. Artinya kawahuma bisalas, yaitu orang utusan ketiga. Fakolu hai ba'da takowiyatuhum, yaitu orang-orang yang diutus kepadamu. Inna ilaikum mursalun minallah fawahiduhu wa amanu bih, dari Allah, oleh karena itu esakanlah dia dan berimanlah kepada. Jadi itu maksudnya. Ketika di satu negeri Antioquia ada dua, maka di sini ada tiga kaum. Qala mufassiruna ma'ata Isa alaihi salatu wassalam rasulaini minal khawariyina ila madinati Antioqiyatin falamma kurban minal madinati ro'yan syaikhon yar'a ghanama wa huwa habibun
Habibun Najjar sahibu Yasin fasallama alaihi faqala syai lahuma min antuma faqala nahnu rasulan Isa alaihi salam nad'ukum min ibadatil awthani ila ibadatir rahman faqala syai amaka ama'akuma aya faqala la nashfal marid wa nabri'ul akma wal abros wa yuhya mauta biidnillahi ta'ala faqala syekh innali ibnan maridun mundu sittina faqala lahu ya tolako bina hatta natlu'a ala halatin fa'ta syekh bihima ila manzilatin famasahna bnihi faqoma biidnillahi ta'ala sohihan fa'amana habiban bihima fafashal khabaro fil madinati wa syafallahu ta'ala ala aydiyahuma kathiran minal mardo wa fi riwayatin kana syai'a'ma fadiyauha fakana basiran biidnillahi ta'ala wa kana fiha malakun yuqalu lahu Tihishan wa kana min kibarin malukan Yunani min ibadatil asnami fa'atal khobaru ilaihi fada'ahidina faqala man antuma qala nahnu rasulani min Isa alaihi salam qala al malaku wa bima ji'tuma qala la nad'uka min ibadati ma la yasma'u wa la yubsaru ila ibadah may yasma'u wa yabsiru faqala al malaku alana ilahuduna alihatuna qala na'am wa huwa min man aujadaka wa robaka wa alihatak qala qauma hatta unzur fi amaruka fanattabi'ahu man nasa fa akhudahuma wa darabuhuma fis suq. Ya, begitu. Jadi artinya di sini kita akan menjelaskan kalau mufassirun menurut sebagian para ulama tafsir yang membahas mengenai Isa alaihissalam, Rasulullah ini minal khawariyina, yaitu ada dua rasul dari kalangan khawariyin yang datang ke kota Antokia. Ketika mereka bertanya dan ketika mereka berdua telah mendekati kota, minal khawarin ila Madinah mendekati kota Antokia falamma kurban minal Madinah ro'yan akan melihat salah satu syaihon yarago nama itu melihat laki-laki itu telah menggembala kambing wahwa Habibun Najjar dan laki-laki itu adalah Habib An-Najjar yaitu orang yang menjadi tokoh dari surat Yasin. Lalu mereka mengucapkan kepada Habib, siapa kalian berdua ini? Maka bertanya oleh Syekh, man antuma? Siapa kalian berdua? Fakola maka dua orang ini menjawab, nahnu rasulan Isa nad'ukum min ibadah. Kami adalah dua rasul utusan Isa. Kami akan mengajak kami akan mengajak mina ibadatil autani kepada kalian para penduduk Antokia untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan mulai menyembah Allah yang Maha Pengasih. Lalu apa buktinya jika memang kalian itu benar-benar Rasul? Oke, kemudian bertanya juga, kami dapat menyembuhkan orang sakit. Kemudian Fakola asyai innali ibna maridon, saya dapat menyembuhkan orang sakit mendusinin dari bisu sejak bawaan. Terus fakola lahu mana? Oh iya salah. Fakola na'am nasfil marid wa nabri'ul akma wal abros wa nuhyal mauta. Kemudian saya dapat menghidupkan orang-orang mati berdasarkan izin Allah. Kemudian Syekh itu bertanya, aku memiliki anak laki-laki yang sedang menderita sakit selama 60 tahun silam. Kemudian bertanya, biidnillah. Terus mana? Wasyafa ala aidikum kathiran minal mardufi fatin kana syaifa. Kemudian si Habib itu pulang bersama dua utusannya ketika sampai
Jadi si Habib pulang dengan dua utusan ini yang tadi mengaku sebagai Rasul, kemudian mengusap anak tersebut, dan si anaknya itu tiba-tiba berdiri dalam keadaan sehat. Dan berdasarkan itu si Habib maka kemudian mempercayai mereka. Nah, kemudian di dalamnya kemudian ada mana ya? Oke, Fiha di dalam Antokia Malak itu ada salah satu raja yang memimpin Aftohish namanya Raja Aftohish. Kemudian dia termasuk raja-raja para Yunani, raja-raja besar Yunani ibadatil asnam yang menyembah berhala. Kemudian ketika ada kabar dua utusan ini, ketika ada kabar dua utusan ini itu sampai masuk ke raja ini. Kemudian Raja Aftois menanyakan, siapa kalian berdua ini? Gitu. Dan dia berkata, kami adalah dua utusan dari Isa alaihissalam. Tanya lagi kemudian sama Raja Aftohis, ngapain kalian datang? Gitu. Dan menjawab, saya datang itu berdasarkan utusan Allah untuk mengajak kalian menyembah Allah, mendengar dan melihat, kemudian meninggalkan berhala kalian. Dan apakah kalian masih punya Tuhan-Tuhan selain berhala ini? Begitu katanya. Dan utusan itu menjelaskan, ya Tuhan kita adalah zat yang mewujudkanmu dan berhala-berhalamu adalah zat yang menumbuh kembangkan dirimu. Kemudian si Aftohis ini berkata, eh, kemudian berkata bahwa dia dapat membunuh, akhirnya dia tidak percaya dan kemudian mengepung serta membunuh orang ini di pasar. Wafi riwayatin. Bentar. Ya, ini yang paling bawah. Nah, masuk sini ya. Wafi riwayatin Wahab. Wafi riwayati Wahab. Wafi riwayati Wahbin. Anna Isa alaihi salam. Ba'ata hadaini rajulaini ila Antokiyah fa'atayaha walam yusol ilal malak fatollat muddatan maqamahuma fa kharajal malak data yaumin ila suhra'i fakabura wa dzakarallahu ta'ala fa ghadabal malaku fa amara mbah bi hisa basiha bahsa wajalat wujilat kulla wahidin min gumami atajaldah faqalu kadzdzabal mursalina wa daraba thumma ba'sa Isa alaihi salam ra'isal hawariyina wa huwa syami'una ala atharihima fadakhala syama'una hadhil baldata muntakiron. Hadhil baldata muntakirun fadhahaba ila sijni faqala syamma'una lis-sajani uridu an atasaddaqa alal majusina bihadal arghafati thumma dakhala syamma'una sijni wa ata yandahuma wa sa'ala an halahuma faqala qad ajiltahuma fil amri falam ta'khud ta'khudal amri birrafqi faqad asbaha amrukuma amron marratan lam talid fi syababihima fawulidat fi akhiri umriha waladan fa'aradtu antak baru waladahuma fi zamanin qalilin fa'at mau huma khubzan
wal mauludu la ya'rifu kaifa ya'kulu fabaqal khubsi fi batnihi famathalukuma misla hadhihi amma sama'tuma an al ajilata minasyaitoni wa ta'ni minar rahmani thumma kharaja syamma'una minas sijni faja'ala ya'ashiru hasyiatal mulki hatta ansu bihi farofa'u khubrahu ilal malaki fada'ahu warodiya wari war war isyratu wa anas bihi wa akramahu thumma qala lahu dhata yaumin ayyuhal malaku balaghni annaka hasibtu minas sijni rajulaini fadarabtuhuma hina da'waka ila ghairi dinik fahal kalimata kalimatahuma wa hal sami'tu qawlahuma faqala al malak la faqad hala baini wa baina dhalikuma ghadabi qala syamma'una fa in ra'aita maslihata ad'aihuma hatta tatlu'a ala ma indahuma fa'ata bihi mal malak faqala lahuma syamma'una min arsalakuma ila guna qalallah alladzi khalaqa kulla syai'in wa laysa lahu syarikun thumma qala syamma'una saffan lana sifatuhu faqala innahu yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid thumma qala syamma'una wa ma ayatukuma qala ma yatamanna hulka fa amaral malik hatta ja'u bi ulamin matmushil ainani wa mawdi'u ainaihi kal jabhati famazala yad'una rabbahuma hatta insyaqa mawdi al-basari fa akhudha binadikitoini minatini fa wada'ahuma fi hadiqatihi fasorota mutqallatina yabsiru bima faqala faqala syamma'una lil mulki insa'altu man alihataka hatta tasna'u sun'an matalan hadha fayakunu laka syarafu wala alihatak faqala al maliku ya syamma'una laysa li inda sirron maktuman inna ilahana alladhi na'budu la yasma'u wa la yubsaru wa la yanfa'u wa kana syamma'una ila idza dakhala malak alal asmami yadkhulu bidukhuliha wa yusalli kathiran wa yatadarruan hatta dhannu id sama'una ala millatihim faqala al malaki lirrasulaini inna qadara ilahakum alladhi ta'budunahu ila ihya'il amwat amnan bihi wa bikuma qala ilahuna qadirun ala kulli syai'in faqala al malak inna hahuna maitan mata mundu sab'ata ayyam wa inni akhartahu wa lam adaknahu hatta yarji'u abuhu wa kana al-ab ghaiban faja'u ila al-mayyiti wa qad taghayyara launahu faja'ala yad'una rabbahuma alaniyah wa ja'ala syamma'una yad'u rabbahu sirran faqala al-mayyit bi idnillahi ta'ala faqala inni qadamtu sab'ata ayyam wa mat wa matta wa matta dan telah dimatikan musyrikan fa adkhaltu fi sab'i awdiyati minan nar fa anna ahdarakum amman antum fihi fa amanu billahi thumma qala al mayyit fatahta abwabas samai fa idza tadharat fa idza dharat ra'aitu syaban hasanal wajhi yashfa'u li haula'i thalathati faqala al malak wa minat thalathati faqala ahadihima syamma'una wa hadani wa asyara ila sahibihi fa ta'ajjabal malik wa lamma alim
sama'una an qawlahu qad athara fil malak ahbarahu bil hali wa da'ahu ilal islam fa amanal malak wa an wa amana qaumahu wa kafarul akhiruna wa man lam yu'min Jibril alaihi swaihatun fahalikuh. Ini menjelaskan tentang banyak ya. Nah, sebentar. Oke, fahaliku. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Setelah tadi ada yang bilang bahwa kedua utusan tersebut meninggal. Terus ada riwayat lagi yang berkata, ini menurut Abu Wahab, itu menceritakan bahwa Nabi Isa itu mengutus dua utusan tadi datang ke Antioquia, dan ketika si kedua utusan ini datang ke Antioquia, itu mereka tidak langsung menemui raja, tetapi bermukim di satu tempat yang lama. Ketika rajanya itu keluar, terus apa namanya? Dua utusan ini tiba-tiba datang kepada raja dan kemudian menyerukan takbir Allahu Akbar. Setelah mendengar seruan itu, si raja kaget, marah juga, dan kemudian memerintahkan prajurit untuk menangkap dan memberikan 100 kali cambukan dan mengatakan bahwa orang tersebut telah berbohong, kemudian dipukuli habis-habisan, kemudian dia dimasukkan ke penjara. Dan di sini Nabi Isa itu mengutus pemimpin Hawariyin untuk mengikuti jejak kedua utusan ini, yang itu mereka bernama Syamun, dan masuk ke dalam kota Antioquia. Kemudian mereka masuk ke Antioquia dan menyembunyikan identitas aslinya. Kenapa? Karena takut kalau memang penyamarannya berhasil diketahui oleh raja dengan prajurit-prajuritnya. Dengan alasan si utusan Nabi Isa ini datang untuk memberikan roti kepada para penjaganya. Ketika sudah mendapatkan izin dari para penjaga, Sampun ini mendatangi kepada kedua utusan tersebut dan menanyakan kepada mereka, kenapa kalian tergesa-gesa melakukan misi dakwah seperti ini? Lakukanlah secara bertahap. Lakukanlah secara pelan-pelan. Itu yang dikatakan oleh Samun yang diutus oleh Nabi Isa. Kemudian uh, ketika mengetahui itu, Samun keluar ke penjara dan kemudian pelan-pelan bergaul dengan raja yang ada di sana. Kemudian uh, apa namanya, ketika Samun sudah mendengar, sudah apa ya, sudah dekat dengan rajanya, kemudian Samun tuh bercerita, ngobrol-ngobrol santai gitu dengan raja. Raja, saya mendengar cerita bahwa ada dua orang laki-laki yang dipenjara, itu kenapa raja? Kemudian si raja menceritakan, ya saya marah, no. Saya nggak tahu, saya tidak mau mendengar, emang ada masalah apa mereka? Saya tidak mau mendengar alasan mereka karena saya sudah marah. Dan kemudian si raja tersebut nggak mendengar karena merasa ini orang ngapain gitu, tiba-tiba menyeru hal yang aneh buat si raja tersebut. Kemudian si Samun karena sudah CS sama raja berkata, baiknya kenapa kalau kita tidak memanggil si dua laki-laki ini agar jenengan agar raja itu mengetahui maksud mereka datang ke sini itu apa. Setelah selesai, Raja Sampu apa namanya selesai dan raja merasa, oh iya juga ya gitu. Akhirnya raja memanggil dua orang tersebut, kemudian dia ditanya, kamu ngapain sebenarnya datang ke sini? Si dua utusan mengatakan kalau saya diutus Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian si Sampun, karena di situ ada Sampun juga menanyakan, jelaskan sifat-sifat Allah itu kepada kami.
Allah itu terus kemudian dia menceritakan Allah itu sesuatu yang dia kehendaki menghakimi segala sesuatu yang dia kehendaki juga. Terus Sam'un juga berkata, apa buktinya kalau benar kalian ini benar-benar utusan Allah? Buktinya adalah sesuai apa yang diharapkan raja. Kemudian raja itu mendatangkan prajurit yang memang tidak memiliki kedua mata, tidak istilahnya buta, kemudian atau matanya itu buta dan matanya seperti ada di dahi, matanya hanya ada satu di dahi dan kemudian si raja menantang kepada dua utusan ini. Kalau memang kalian benar utusan Tuhan, pindahkan mata tersebut seperti mata pada umum. Akhirnya mereka berdoa dan dengan keagungan Tuhan, keagungan Allah, matanya tiba-tiba membelah dan sama seperti mata pada umumnya, kemudian si laki-laki tersebut bisa melihat. Raja pun takjub dan kemudian berkata, si Sam'un berkata, loh, Raja, jika Anda meminta Tuhan-Tuhan Anda melakukan hal seperti itu, Tuhan-Tuhan Anda dalam artian berhala, apakah itu bisa? Kemudian Raja menjawab, hei Sam'un, diriku dan dirimu tidak perlu ada rahasia yang disembunyikan. Sebenarnya Tuhan yang kita sembah, rajanya berkata, Tuhan yang kita sembah itu sama, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian si uh, raja tersebut bertanya lagi kepada si dua orang utusan yang sempat di penjara tadi. Ketika memang kalian mampu menghidupkan orang mati, saya akan mengimaninya. Itu yang dikatakan Sam'un. Kemudian di sini ada mayit yang sudah 7 hari. Kemudian mayit tersebut didatangi dan kemudian dihidupkan. Tiba-tiba si mayat tersebut dia berdiri dan bercerita, aku telah mati selama 7 hari. Aku mati sebagai kondisi orang yang musyrik dan kematianku dimasukkan ke dalam jurang api. Oleh karena itu aku beritahu kepada kalian, jangan menyembah berhala-berhala itu dan sembahlah Allah, berimanlah kepada Allah. Itu yang dikatakan si mayit. Kemudian si raja itu bertanya, siapa mereka bertiga itu? Kepada si mayit yang sudah meninggal. Mereka adalah utusan Allah dan satu lagi Sampun juga termasuk utusan Allah. Nah, mendengar penjelasan si mayit tersebut, si raja merasa kaget ketika Samun tahu kalau raja telah diyakini oleh si mayit ini. Dan setelah kejadian itu, maka si raja masuk ke Islam. Nah, itu yang diceritakan riwayat kedua mengenai mengenai Antokia, mengenai orang-orang Antokia. Wafi riwayatin. Nah, di sini ya. Mana wafi riwayatin. 1, 2, 3, 4. Ini wafi riwayatin. Ini ya. 4 dari bawah. Wafi riwayatin kila inna ba'natal malak tuwufiyat faqala syam'un ya ayyuhal malak utsluk min hadainir min hadainir rojulaini ayyuh iya ba'nataka fatolabal malak dzalika minhuma faqoma wa shallaya wa da'u fil alaniyah wa ma'ahuma fis sarri fa ahyallaha ta'ala al mar'ah wa syakkal kuburi fakharajat faqalat islamu fa innahu ma sadiqufani thumma qalat fama adhannukum tuslimuna thumma sa'ala al malak min ibnati kaifa haluk fil akhirah
qalat fi sab'ati ayyam mundu ana mutu aradtu fi a'mali wa wajadta nafsi kafiratan wa ba'da dalika udibtu kulla yawmin fi darin minan nar la la shibhu adabi wahda wahidan bi wahidin falamma kuntu fi apa ini di Rosan eh fi bentar fi dari sabi ahja'u bi rohi ila jasadi faqala anzuri ilal hawai fanadharat faqad fatahtu abwabas samai wa ra'aitu rajulan hasanul wajhi mudda yadahu yashfa iliha ula italatati faqala al malak minas talatati faqalat hada syab ta'na syam'un wa hadani ta'na rajulaini thumma qalat ya abaha ula isalatah qad akhda'u ah qad ahduni min safirati wa ahrujuni minan nar fatafahat ini faro'aitu nafsi fiha dal makan thumma talabatil ibnati minar rasulaini ayyardahuha ila makaniha warodaha fa'adat ila kubriha wa fi riwayatin amanat warodat ila kubriha wa fi riwayatin ma amanal malak bal bakia ala kafiruhu thumma qala al malak lahum majitum hadal balad illa bin nifaq. Kemudian di riwayat lain, dua utusan ini dimintai lagi buktinya itu apa, bahwa dia termasuk utusan. Kemudian dia berkata, Raja, mintalah dua laki-laki ini untuk menghidupkan anakmu. Nah, kemudian Raja meminta mereka segera berdiri mendirikan sholat, berdoa secara terang-terangan, sedangkan Syamun itu juga ikut berdoa, tapi dia secara diam-diam. Setelah itu ternyata Allah itu memang menghidupkan putrinya dan kemudian berkata, si putri ini berkata, masuklah kalian ke dalam agama Islam dan beriman dan kemudian percayalah kepada dua utusan ini. Aku kira kalian telah masuk Islam, ternyata belum. Terus ditanya lagi sama si raja, putriku bagaimana keadaanmu di akhirat? Kemudian si putri berkata, setelah saya 7 hari di akhirat, semua amal-amalku diperlihatkan kepadaku, dan aku mendapati kalau aku mati dalam keadaan kafir. Setiap harinya aku selalu disiksa, terus kemudian masuk ke neraka, terus habis itu ruhku dibawa ke atas, dan melihat pintu-pintu langit dibuka, dan saya ditolong oleh mereka bertiga. Siapa mereka bertiga? Yaitu si Sampun dan si utusan ini. Dan si putri itu berkata, ayah, yang menolong aku saat aku di neraka adalah Sampun dan dua utusan ini. Maka kemudian si putri meminta dua laki-laki ini dia menginginkan untuk mati lagi gitu. Jadi siapa namanya putrinya meninggal lagi karena meminta itu. Jadi sebelumnya saat dia dalam kondisi kafir dijelaskan bahwa si perempuan ini, si anaknya si raja itu disiksa. Tetapi ketika dalam kondisi dia beriman, itu ditolong, kemudian dia ruhnya sampai di atas melihat kegiatan-kegiatan di bawah. Terus, qalu ma antum illa basyarum mituna, yakni ma antum mursaluna bal antum basyarum mituna. Wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa taglibun falamma sami'a rasul hadza min ahli Intaqiyah qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun wa ma alaina illal balaghul mubin ay wajaba alaina tablighur risalati li anna Allah subhanahu wa ta'ala arsalna ilaikum bi anna nad'ukum minal batil ilal haqq. Minal batil ilal haqq. Coba saya ulang ya, qalu. Sampai mana tadi ya?
Oke, kemudian eh Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma antum illa basyarum mithluna, yakni ma antum mursaluna bal antum basyarum mithluna wa ma anzala rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Falamma sami'ar rasul hada min ahli Antokiyah. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Ay wajaba 'alaina tablighur risalati li anna Allah subhanahu wa ta'ala arsalna ilaikum bi an nad'ukum minal batil ilal haqqi. Fawajaba 'alaikum an tusaddiqu kalamuna wa tu'minu billahi wa birisalatina falamma sami'a ahla Antokiyah hadza qalu inna tatayyarna bikum wa dzalika annal matara hamsanannahum wa kasurat bainahum amrul wahtalifatan faqalu ma asobatuna hadhil baliyah bi sya'umin qadamukum li anna ma ra'aynahu hadhil asya qabla maji'ukum ila baldatuna thumma qalu lirrusul la ilaha illallahu lanarjumannakum wa la yamassannakum yakni alam takunu munhitina muntihina ala halikum linaqtulannakum bil hijarati wa sabakum in adabun alim ay muallimun syadidun falamma sami'ar rasul hadza minhum qalu ta'irukum ma'akum ay asabikum sya'umakum bi kufrikum wa bi kadbikum yakni asabikum sya'um. Yang dzikir tumbal antum kaum musyrikun ay in wa'tum billahi tatyiru an tad'u tumuna birrajimi bal antum kaum musyrikun fatajarrauna ala qatlir rasul fabalagha dalikal khabaru habiban. Dan kemudian mereka para penduduk negeri ini menjawab bahwa kami ini adalah manusia, kamu ini manusia seperti kami, dan kalian itu bukanlah para utusan. Dan Allah itu tidak akan menurunkan sesuatu kecuali kepada para pendusta. Ketika para utusan ini mendengar jawaban penduduk Antiokhia ini, maka utusan itu menjawab, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya dan kewajiban kami adalah menyampaikan perintah Allah. Maksudnya di sini para utusan itu menyampaikan apa yang disampaikan kepada Allah, risalahnya, dan diberikan kepada para penduduk yang ada di sana. Ketika penduduk mendengar kata-kata utusan ini, maka penduduk menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Karena menuduh bahwa munculnya kemalangan atau kejadian-kejadian tidak enak di Antiokhia itu gara-gara ada utusan yang datang. Kemudian penduduk negeri berkata, kami tidaklah tertimpa kemalangan seperti ini karena sebelumnya kedatangan kamu. Padahal terbalik. Jadi ketika ada utusan dari Allah, ternyata kok nggak diimani, ya memang mau daerah atau negerinya mendapatkan ada. Seperti itu, ya. Mendengar komentar ini, kemudian para penduduk Antiokhia itu tidak berani untuk membunuh juga. Seperti itu. Wajah amin aqsal madinati rajulu yasa wallahu a'lam. Jadi kita selesai sampai ayat ke-19, besok kita akan lanjut ke ayat 20 sampai ayat 27. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.